Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anggita Dwi Astuti pada kesempatan hari ini akan menjelaskan materi sejarah peminatan kelas 11 semester 4 pada materi Perang Dunia II. Perang Dunia II berlangsung antara tahun 1939 sampai 1945. Perang Dunia II ini berlangsung dalam skala yang lebih luas dan mengerikan dibandingkan Perang Dunia I. Dampak dari Perang Dunia II sangat signifikan bagi perkembangan politik, ekonomi, militer, sosial, dan budaya pasca Perang Dunia II. Ada sebab umum dan sebab khusus yang mendorong terjadinya Perang Dunia II. Yang pertama, sebab umum Perang Dunia II. Ada kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Lalu selanjutnya ada juga terbentuknya aliansi politik antar negara di dunia. Lalu ada timbul imperialisme baru. Lalu selanjutnya ada juga berkembangnya paham nasionalisme yang sempit. Lalu selanjutnya itu ada sebab khusus Perang Dunia II. Sebab khusus terjadinya Perang Dunia II yang pertama penyerbuan yang dilakukan satu negara terhadap negara lain di Eropa dan Asia. Sebab khusus Perang Dunia II di Eropa. Perang Dunia II, Jerman menerapkan taktik perang kilat atau Blitzkrieg. Taktik ini ditetapkan oleh Jerman untuk memulai Perang Dunia II. Jerman menyerbu Polandia pada tanggal 1 September 1939. Lalu penyerbuan ini menyebabkan Inggris dan Prancis yang merupakan pelindung negara Polandia menyatakan perang terhadap Jerman. Peristiwa tersebut merupakan awal dari berkorbannya Perang Dunia II di Eropa. Lalu di Asia, dalam Perang Dunia II, Jepang juga berusaha menguasai wilayah Asia lainnya, seperti daerah-daerah Indochina, Malaya, dan wilayah-wilayah kepulauan seperti Filipina dan Indonesia. Namun, untuk mewujudkan ambisinya tersebut, Jepang harus berhadapan langsung dengan sekutu yang menguasai Asia Tenggara tersebut. Tekad untuk menguasai daerah Asia Tenggara tersebut dibuktikan dengan serangan yang sangat mendadak terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor atau di Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Serangan mendadak tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Amerika. Selanjutnya, Amerika menyatakan perang terhadap Jepang pada tanggal 8 Desember 1941. Peristiwa tersebut merupakan awal dari berkorbannya Perang Dunia II atau Perang Pasifik atau Perang Timur Raya, Asia Timur Raya. Pada Perang Pasifik ini, Angkatan Laut Jepang mengoperasikan beberapa kapal induk besar seperti Yoru, Shokaku, Kaga, Suikaku, Shinano, dan Akagi. Pihak Angkatan Laut Amerika Serikat mengoperasikan beberapa kapal induk seperti Yorkville, Yorktown, lalu ada Enterprise, lalu ada Bunker Hill, lalu Independence, lalu ada Lexington, dan Hornet. Jalannya Perang Dunia II. Pada Perang Dunia II, teknologi persenjataan angkatan darat yang semakin canggih digunakan oleh berbagai negara yang terlibat Perang Dunia II. Pada Perang Dunia II, penggunaan pesawat terbang dan perang semakin berkembang dengan diciptakannya pesawat pembom dan pesawat tempur yang lebih cepat
dan canggih oleh pihak sekutu dan Jerman. Salah satu contoh penerapan iptek dalam Perang Dunia II adalah pemakaian radar. Lalu, Perang Dunia II ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, itu pada tanggal 1 September 1939, tentara Jerman menyerang Polandia. Sebagian besar daerah Polandia berhasil dikuasai sehingga Uni Soviet merasa tidak aman lagi. Oleh karena itu, pada tanggal 17 September 1939, Uni Soviet menyerbu Polandia Timur. Inggris dan Prancis segera mengumumkan perang kepada Jerman. Oleh karena itu, meletuslah Perang Dunia II. Lalu, pada bulan April 1940, tentara Jerman melakukan serangan ke arah utara dan berhasil menduduki Denmark, Norwegia. Pada tanggal 9 April 1940, Jerman melancarkan serangan lautnya dan udaranya ke wilayah Norwegia. Sehingga pada tanggal 30 April 1940, Norwegia terpaksa menyerah kepada Jerman. Pemerintahannya kemudian melarikan diri ke London untuk melanjutkan perlawanan dan pengasingan. Sementara itu, dalam waktu yang sama juga pasukan Jerman menyerbu Denmark. Kemudian Jerman menaklukkan Denmark dan Raja Norwegia mengungsi ke Inggris. Pada bulan Mei 1940, pasukan Jerman melakukan serangan besar-besaran ke arah barat. Pasukan Jerman melakukan serangan kilat atau blitzkrieg ke Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Lalu pada tanggal 10 Mei 1940, Belanda menyerah dalam waktu 5 hari. Akibatnya, Ratu Wilhelmina, penguasa Belanda saat itu, terpaksa mengungsi ke Inggris. Sedangkan Raja Leopold III memerintahkan Belgia untuk menyerahkan terhadap Jerman pada tanggal 26 Mei 1940. Lalu pada awal Juni 1940 itu, pasukan Jerman yang telah menduduki Luxembourg itu bersiap-siap menyerbu Prancis melalui kota Sedan. Setelah terjadi pertempuran sengit itu, pada tanggal 15 Juni 1940, kemerdekaan Prancis tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam waktu singkat, lebih dari setengah wilayah Prancis itu diduduki pasukan Jerman. Oleh karena itu, Jerman Petain pada tanggal 20 Juni 1940 menandatangani penyerahan Prancis kepada Jerman. Kemudian Jerman Petain membentuk pemerintahan Prancis yang tunduk kepada Jerman di kota Vichy. Pasukan Prancis ini di bawah pimpinan Jenderal Charles de Gaulle ini melakukan perlawanan dengan mendirikan pemerintahan pengasingan di London. Dari Inggris, de Gaulle meneruskan perlawanannya terhadap Jerman. Tentara Inggris ini yang berada di Prancis terpaksa mundur dari Dunkirk dan menyerang ke Inggris. Pada tahun 1941, Jerman mulai melaksanakan operasi Barbarossa dengan menyerbu Rusia di medan perang. Tentara Jerman semulanya mendapat kemenangan. Namun, pada tahun 1943, Rusia melakukan serangan balasan dan memukul mundur Jerman. Gabungan tentara Italia dan Jerman pada awalnya berhasil menduduki Afrika Utara sampai ke perbatasan Mesir di bawah pimpinan Jenderal Rommel pada tahun 1942. Akan tetapi,
Rommel akhirnya juga dapat dikalahkan oleh sekutu dalam pertempuran El Alamein pada tahun 1943. Bantuan Amerika di Eropa sebagai inti gabungan tentara sekutu menghujani pertahanan Jerman dan Italia dengan bom. Kota-kota industri Jerman menjadi sasaran bom sekutu. Di Italia juga timbul pemberontakan terhadap pemerintahan fasis Mussolini yang menyebabkan kekalahan Italia semakin cepat. Pada bulan Juni 1944, tentara sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Eysenck melancarkan serbuan di pantai barat Prancis. Pertahanan Jerman berhasil dipatahkan dari sebelah timur. Tentara Rusia menyerang Jerman. Berlin diduduki oleh sekutu dari berbagai arah. Akhirnya, pada 7 Mei 1945, Jerman menyerah kepada sekutu. Sebelum Perang Dunia II, Uni Soviet dan Jerman menandatangani untuk tidak saling menyerang. Akan tetapi, Jerman melanggar perjanjian tersebut dan akhirnya menyerang Uni Soviet melalui operasi Barbarossa itu pada tanggal 22 Juni 1941. Setelah serangan mendadak ke Pearl Harbor pada tanggal 28 Desember 1941, Amerika menyatakan perang terhadap Jepang. Setelah melumpuhkan armada Amerika di Pasifik, Jepang segera melancarkan armada ke Asia Tenggara. Serangan ini berhasil memporak-porandakan tentara sekutu di Asia Tenggara. Pada tanggal 27 Februari 1942 terjadi pertempuran yang disebut Battle of Java Sea atau pertempuran di Laut Jawa. Dalam serangan itu, Pulau Jawa jatuh di tangan Jepang. Kemudian disusul dengan menyerahnya Belanda ke Jepang. Penyerahan Belanda ke Jepang terjadi di Kalijati pada tanggal 9 Maret 1942. Serbuan Jepang ke Burma atau yang sekarang disebut Myanmar menyebabkan jatuhnya Burma ke tangan Jepang pada tanggal 2 Mei 1942. Demikian pula, Filipina juga berhasil dikuasai oleh Jepang pada tanggal 6 Mei 1942. Jenderal Douglas mundur ke Australia untuk menyusun strategi dan taktik baru. Dengan demikian, dalam tempo kurang dari 5 bulan, Jepang sudah menguasai seluruh Asia Tenggara. Mulai tahun 1943, pertempuran di Asia Pasifik memasuki titik balik karena situasi di medan pertempuran itu semakin menyulitkan Jepang. Sejak pertempuran melawan sekutu pada Perang Laut di Midway pada tahun 1942 dan di Pulau Karang pada tahun 1943, kondisi tersebut dipersulit dengan jatuhnya Guadalcanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik pada bulan Agustus 1943. Pada bulan Februari 1944, Amerika Serikat berhasil mengusir tentara Jepang dari Kwajalein di Kepulauan Marshall. Pasukan sekutu terus bergerak menuju ke Jepang sebagai pusat kekuatannya. Bahkan, Angkatan Laut Jepang juga berhasil dilumpuhkan oleh pasukan sekutu di Laut Filipina. Pada bulan Juni 1944, Jepang harus kehilangan pangkalan Angkatan Laut Jepang di Saipan atau Kepulauan Mariana. Kekalahan Jepang tersebut mendorong Jepang untuk melakukan konsolidasi kekuatan. Walaupun kekuatan udara Amerika Serikat telah mengebom kota-kota di Jepang, tetapi Jepang tidak menyerah. Kekalahan Jepang ditandai dengan dijatuhkannya bom nuklir di atas kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945
dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 di bawah pimpinan Amerika Serikat. Peristiwa tersebut memaksa Jepang untuk menyerah kepada sekutu. Lalu selanjutnya Kaisar Hirohito secara resmi mengumumkan penyerahan Jepang kepada sekutu. Upacara penyerahan Jepang baru diadakan pada tanggal 2 Desember 1945 di atas kapal perang Missouri di Teluk Tokyo. Dengan demikian, Perang Pasifik yang merupakan bagian dari Perang Dunia II dianggap berakhir. Itu saja penjelasan dari Ibu tentang latar belakang terjadinya Perang Dunia II dan jalannya Perang Dunia II. Terima kasih, apabila ada salah mohon maaf. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Purworejo Unggul berkarakter mendunia. Mari disiplinkan diri dan terus berbagi. Buang jauh-jauh keakuan diri, mari satukan hati.